Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita bakal kupas tuntas bab 6 dari bukunya Peter Thomson, Persuading Aristotle. Judul babnya Negosiator Ulung atau The Astute Negotiator. Nah, sumber kita ya fokus dari bab ini aja nih. Mungkin Anda lagi siap-siap buat negosiasi penting, atau ya sekedar pengen lebih jago aja meyakinkan orang. Yuk kita gali bareng-bareng. Iya, betul. Bab ini tuh bener-bener ngasih perspektif beda soal negosiasi ya. Jadi bukan lagi soal adu kuat posisi atau menang kalah gitu, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa bangun kesepakatan yang sama-sama enak, yang cerdas gitulah. Kita bakal lihat bedanya pendekatan lama yang kaku sama strategi yang lebih berprinsip, yang banyak dipengaruhi pemikiran dari Harvard gitu. Oke deh, kalau gitu inti utamanya apa sih yang bikin seseorang jadi negosiator ulung menurut bab ini? Rahasianya gitu. Nah, pembeda utamanya itu pindah dari yang namanya negosiasi posisi. Tahu kan yang biasanya kita alot-alotan di posisi awal, pokoknya saya maunya segini, atau saya nggak bisa lebih dari itu. Pindahnya ke negosiasi berbasis prinsip. Di sini fokusnya tuh ke kepentingan atau interest di balik posisi tadi. Jadi bukan soal mintanya apa, tapi kenapa minta itu. Contoh klasiknya ya yang soal Camp David itu antara Israel sama Mesir, soal Sinai. Kelihatannya kan rebutan wilayah ya, tapi kalau digali kepentingan Israel sebenarnya itu keamanan. Nah begitu ini dipahami, muncul solusi kreatif. Sinai balik ke Mesir tapi syaratnya demilitarisasi. Jadi aman buat Israel, Mesir juga dapat wilayahnya. Dua-duanya dapat kepentingannya. Oh gitu ya, jadi bukan sekedar tarik ulur harga atau syarat, tapi lebih kayak nyari tahu kenapanya ya. Tapi kan nggak gampang ya buat bongkar kepentingan orang, apalagi kalau dia nggak mau terbuka. Gimana tuh caranya? Ya emang nggak selalu gampang sih, tapi kuncinya itu banyak nanya sama dengerin aktif. Bener-bener dengerin buat ngerti, bukan cuma nunggu giliran ngomong. Coba tanya pertanyaan terbuka, kayak, boleh tahu nggak kenapa ya bagian itu penting buat Anda? Atau kira-kira apa sih yang pengen dicapai dengan usulan itu? Terus satu lagi yang penting banget, Thomson bilang, pisahkan orang dari masalah. Jadi jangan serang pribadinya, fokus aja ke masalah yang lagi dibahas. Ini biar suasananya tetap enak buat diskusiin kepentingan masing-masing. Masuk akal, masuk akal. Biar nggak baperan ya jadinya. Oke, jadi udah paham kepentingan nih. Terus gimana biar bisa nemu kesepakatan yang adil? Ada lagi nggak prinsip lainnya? Ada dong. Dua lagi nih yang krusial. Pertama, ciptakan opsi untuk keuntungan bersama. Ini butuh kreativitas nih. Jangan mikir kalau kuenya cuma segitu dan harus dibagi-bagi. Coba pikir gimana caranya kuenya bisa jadi lebih besar. Atau ada solusi lain nggak yang belum kepikiran. Kedua, pakai kriteria objektif buat jadi patokan. Jadi, daripada debat siapa yang benar, mending pakai standar luar yang netral. Bisa harga pasar, data riset, aturan hukum, atau ya standar industri lah. Kayak contoh karpet Persia di buku itu, pakai harga pasar yang wajar kan lebih fair daripada cuma ngotot-ngototan soal harga aja. Wah, kedengerannya bagus banget ya kalau bisa gitu. Tapi kan di lapangan seringnya kita ketemu orang yang keras kepala gitu. Atau malah pakai taktik-taktik menang kalah. Kayak di bab ini disebut ada bad cop, good cop, atau ngasih klaim awal yang tinggi banget, atau neken pakai deadline palsu. Gimana tuh ngadepinnya kalau kata Thompson? Nah, iya. Itu sering kejadian. Pertama, kita kudu kenalin dulu taktiknya. Thompson nyaranin, jangan langsung kepancing emosi atau bereaksi gitu aja. Salah satu cara bagus itu dengan nyebutin aja taktiknya secara gamblang tapi tenang. Misalnya bilang, wah kayaknya lagi pakai strategi baik buruknya ya. Gimana kalau kita fokus aja ke isunya? Ini nunjukin kita ndak gampang dimainin. Tapi yang paling penting, jangan pernah ninggalin prinsip negosiasi kita cuma gara-gara ditekan. Balik lagi terus ke kepentingan, opsi, sama kriteria objektif tadi. Dan kayaknya penting banget buat siap-siap sebelum negosiasi ya, termasuk punya rencana cadangan gitu. Tepat sekali, itu yang disebut BETNA. Singkatan dari Best Alternative to a Negotiation Agreement. Gampangnya gini, apa pilihan terbaik Anda kalau negosiasi ini gagal total? Nah, tahu BETNA ini ngasih kita kekuatan loh. Jadi kita tahu batasnya, kapan kita bisa bilang, oke, deal, dan kapan kita harus, ya udah, walk away aja. Kalau nggak punya BETNA, kita jadi gampang banget nerima tawaran yang sebenarnya jelek. Cuma karena ngerasa nggak punya pilihan lain.
Jadi, BETNA ini pondasi PD kita. Oke, oke. Jadi kalau kita simpulkan dari bab 6 ini ya, negosiator ulung itu bukan yang paling jago debat atau paling keras suaranya, tapi yang persiapannya mateng. Bisa gali kepentingan di balik omongan orang, kreatif nyari solusi bareng, terus pakai patokan yang jelas dan objektif. Dan yang paling penting, tahu kapan harus lanjut atau berhenti karena udah punya BETNA. Gitu ya? Betul banget, Anda udah nangkap intinya. Dan ada satu poin lagi sih yang ditekankan, negosiasi itu seringnya bukan cuma sekali selesai, tapi bagian dari hubungan jangka panjang kan. Jadi kalau kita bisa capai kesepakatan yang dirasa adil sama semua pihak, itu bakal bikin hubungan ke depannya lebih kuat dan berkelanjutan. Wah, bener juga ya. Oke, ini menarik banget. Nah, sebagai penutup nih, juga Anda renungkan. Gimana kalau negosiasi Anda selanjutnya, Anda lihat bukan sebagai pertarungan, tapi sebagai kesempatan buat mecahin masalah bareng-bareng sama pihak lain. Kira-kira, perubahan cara pandang itu bisa ngubah dinamika dan hasilnya nggak buat Anda? Sampai ketemu lagi di pembahasan kita berikutnya.